Wang Lin pun sampai berdarah-darah pihak resminya harus mengadaptasinya. Faktanya plot ini hampir mirip sedikit dengan komiknya, dan diberikan cukup banyak plot original mereka sendiri. Namun untungnya semua poin menarik tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Mimin juga harus mengatakan bahwa animasinya telah direduksi. Jadi setelah Wang Lin mendapatkan peta distribusi 9 pembuluh darah spiritual keluarga Teng dan secara resmi berangkat ke 91 untuk memburu dan membunuh 9 putra di tahap jiwa yang baru lahir dari keluarga Teng yang paling dihargai yaitu Tengku Weiyuan. Tampaknya animasi Donghuanya telah menghilangkan adegan di mana Wang Lin dipergi untuk membantai seluruh keturunan biasa dari keluarga Teng dan secara langsung memulai operasi dan berfokus pada pemburuan 9 putra keluarga Teng. Setelah itu Wang Lin harus pergi untuk membunuh. Ni Mimin tetap berikan penjelasan sesuai seperti di novelnya ya, yang dikomplikasikan dengan animasinya agar menambahkan keseruannya. Singkat cerita, setelah membunuh anggota keluarga inti jalan deskripsi novelnya, seharusnya Tengku Weiyuan sudah mendapatkan kabar bahwa 961 anggota keluarga Tangki berbagai tempat telah dibantai oleh seseorang yang misterius, dan mendapatkan gulungan gambar yang tercantum gambar Wang Lin. Tidak hanya itu, dia juga mendapati berita bahwa dalam radius 10.000 km telah dikurung oleh batasan. Namun animasi Donghuanya berubah karena terlalu ganas spot ini. Jadi detik berikutnya diganti menjadi kedatangan seorang utusan dari Menara Evan Pet. Dia bernama Lili. Kekuatan di tahap awal transformasi jiwa dari suara video trailernya tinggi, seharusnya didampingi oleh Punanzi dan secara alami langsung memberi hormat atas kedatangan mereka. Jika dilihat dari percakapan mereka tinggi memperingatkan agar berhati-hati dalam tindakannya, kemudian mengatakan bahwa 5 ketua lembaga telah mati. Ini seharusnya ada hubungannya dengan Teng Weiyuan. Yang lebih utama, keluarga Teng hanyalah subjek uji coba dan tidak catur agar memperoleh seorang di tingkat formasi jiwa sehingga meningkatkan negara budidaya ke tingkat 4. Mereka sedang membuat keputusan antara melindungi anggota keluarga Teng dari Wang Lin atau tidak. Setelah beberapa diskusi, Ying yang telah membuat keputusan akan melindungi anggota keluarga Teng, karena dia takut dengan keluarga Teng yang di-backing oleh Kunanti. Oleh karena itu yang segera memberi perintah untuk menyembunyikan 9 lonceng dan mengumpulkan semua murid agar membuka semua formasi defensif. Mereka mencoba mengusir Walin. Saat ini semua murid telah berkumpul di alun-alun dan duduk di cahaya lingkaran, hingga akhirnya perisai defensif terbentuk. Di saat itu juga banyak orang berteriak ketakutan melihat Wang Lin muncul, diikuti 1000 mayat berkibar di belakangnya. Wang Lin melihat die sakti gua di bawahnya dan merasakan ada formasi defensif yang lebih kuat daripada lembah Wuftadiano. Jelas bahwa ingin bertarung sampai akhir. Dengan ekspresi tentang Wang Lin berkata pada Ying Yang, "Jika kau tidak membuka formasi ini, sungai darah akan mengalir di sini." "Rekan kultivator, untuk apa kamu di sini?" ucap tersenyum sinis dan kilatan merah muncul di matanya. Meskipun formasi ini kuat, jika semua orang yang mempertahankan formasi mati maka itu akan pecah dengan sendirinya. Jadi Wang Lin melesatkan kesadaran es krimnya dan melewati perisai hingga lebih dari 10 murid batuk darah dan mati. Wang Lin berkata, "Apakah kau akan membuka formasi?" Namun ancamannya masih belum berpengaruh pada ginjal hingga akhirnya Wang Lin sekali lagi menembakkan petir merah kesadaran es krimnya, dan lebih dari 100 murid mati. Tapi yang masih keras kepala dia, dan 3 kultivator jiwa yang baru lahir juga bergabung untuk mempertahankan formasi, mengalirkan energi spiritual mereka untuk meningkatkan formasi pertahanan. Melihat tindakan itu, Wang Lin melepaskan lebih dari 100 baut kilat merah dan menghantam formasi. Sementara itu di alun-alun lebih dari 1000 tubuh murid meledak menjadi abu. Murid-murid yang tersisa tidak lagi berani untuk tinggal dan memilih lari di waktu yang bersamaan.
Jing terluka. Wang Ling berkata buka lagi formasi, namun yang masih tidak menanggapi peringatannya. Jadi Wang Li mengeluarkan botol yang berisi jiwa lahiriah lalu melahapnya. Pak Tua Ying yang dipenuhi rasa takut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seorang mengkonsumsi jiwa lahiriah seperti pil obat. Setelah itu matanya bersinar merah saat dia mengangkat tangannya dan membentuk bola cahaya petir merah seukuran kepala tangan dari kesadaran es krim. Lalu bola itu perlahan melayang ke bawah. Ketika Pak Tua yang menata bola petir merah akan mendarat, dia segera berteriak dengan keringat dingin, rekan kultivator, tolong hentikan, aku akan membukanya, aku akan membukanya, aku tidak akan lagi peduli dengan keluarga Teng. Dengan itu yang menghilangkan formasi pertahanan diferensi F. Setelah membuka formasi dia berkata, senior, semua orang dari keluarga yang ada di dalam aula utama. Wang Lim bahkan tidak memandangnya ketika dia berjalan ke aula utama. Tidak ada suara datang dari aula utama, tapi bau darah perlahan keluar. Setelah setengah jam Wang Dinding dengan tenang berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan sebaduk naga yang dipegang oleh nyamuk itu terbang ke aula utama dan membawa beberapa ratus mayat. Target Wang Ling berikutnya adalah Tang Yu. Kekuatannya di tingkat awal jiwa yang baru lahir. Saat ini Tang Yu duduk berkultivasi teknik seni iblis di suatu ruangan yang memiliki energi spiritual 10 kali lipat karena batu jiwa berkualitas tinggi mengelilinginya. Perlu Tang Yu adalah jenius dingin dan sombong sejak dia masih kecil dan ingin selalu bermimpi menjadi anggota keluarga inti. Dengan menjadi anggota keluarga inti dia akan menerima dukungan dari keluarga dan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap jiwa lahiriah hingga akhirnya dia memiliki syarat untuk bersaing untuk mendapatkan posisi 1 dari 9 anggota inti keluarga Teng. Orang pertama yang dia bunuh adalah kakaknya sendiri dalam kelulusan seleksi. Sampai pada waktunya dia bertarung untuk memperebutkan posisi gelar nama Tang Yu dengan pemilik nama Kenju di tahap akhir formasi inti. Sebelumnya ini adalah flashback dari masa lalu dan juga guis. Pada saat ini Tang Yu telah menerima kabar bahwa ada seseorang yang ingin membunuhnya. Itu membuat hati Teh Yu sangat bersemangat. Di luar tubuh Wang Lima melayang di udara dengan indera ilahinya. Dia dengan jelas melihat ruangan tersembunyi di bawah tanah. Wang Ling membentuk segel dengan tangan kanannya dan menekan tanah membuat ruangan tersembunyi runtuh. Di saat itu juga Tang Yu langsung membuka matanya dan menghilang. Saat dia menghilang ruang tersembunyi runtuh dan hancur. Saat ini melayang di udara dan melirik ke arah ruang dinding dengan memancarkan aura pembunuh. Siapa yang ingin membunuhku? Anggota keluarga aura menciptakan kabut merah tebal diikuti kilatan putih merah. Setelah itu Tang Yu mulai menyerang Wang Ling dengan berbagai serangan, namun semua serangan itu dengan mudah dinetralisir oleh bendera larangan. Melihat semua serangannya sia-sia dan indera ilahi Wangi lebih kuat darinya, dia langsung merasakan perasaan berbahaya dan melepaskan jurus kaki seribu, yaitu melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Wang Li tersenyum tipis dan dengan cepat mengejarnya. Tang Yu berlari sejauh 1000 km dalam sekali jalan, tetapi perasaan bahaya itu mesti ada. Tinju segera mengeluarkan mania abu-abu dan melemparkannya ke belakang. Di saat itu juga Wang Ling melihat yang mengeluarkan sesuatu. Dia juga mengeluarkan bendera larangan dan membentuk perisai. Tepat di saat itu juga mania abu-abu mendarat di dinding pembatasan dan meledak, namun tidak berefek apapun. Melihat itu Tang Yu semakin merasakan bahaya itu menjadi lebih kuat. Di saat itu juga Wang melepaskan petir merah kesadaran es krimnya. Saat petir merah hampir menyentuhnya, tinju dunia refleks langsung menghindar ke samping. Mata tinju dipenuhi rasa takut karena dia merasakan kematiannya dari kilat merah itu jika dia tidak menghindar. Tapi sebelum dia bernafas lagi, ratusan garis petir merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya untuk menahan dia melarikan diri. Tang Yu tidak berani bergerak dan berkata, senior junior ini bersedia melayanimu dan tidak akan pernah berkhianat. Aku bersih, dia memberikan kesetiaanku, sangat disayangkan. Wang Lima deretkan kepalanya dan membuat sangkar petir merah di sekitar tinju dalam keputusan
dan ketakutan, Tang Yu mengeluarkan semua harta sihirnya untuk menghancurkan sangkar kilat merah, namun semuanya berakhir dengan kehancuran saat harta sihir menyentuh sangkar petir, dan itu menyebabkan tinju merasakan sakit di kepalanya. Ruang dinding berkata kalau harus mati karena namamu. Segera kesadaran es krim menyentuh tubuh, matanya merah dan berteriak hingga tubuhnya tidak berbahaya. Wang Ling tidak langsung membunuhnya karena Taehyung merupakan radit yang cocok untuk menjadi tangan kiri. Wang Li membentuk segel dan meletakkannya di dahi Tanjung. Aku akan mengambil jiwamu atas nama seorang pemuja jiwa. Jiwa tinju segera keluar dari tubuhnya dan ingin segera melarikan diri, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan ke bendera jiwa. Harus dikatakan bahwa Wang Ling ingin memiliki pasukan iblis seperti yang dia lakukan di medan Karang Hati. Dengan pasukan itu dia akan memiliki kekuatan untuk mendirikan satu dan tidak akan takut pada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Hanya saja jiwa yang bisa berubah menjadi iblis terlalu langka. Dalam 400 tahun ini selain Tenju dia hanya punya Suligao kelelawar dan gorila. Wang Lin berkata, jika anggota keluarga Teng semuanya seperti ini, maka aku harus berterima kasih pada Tengku Ayuan karena melatih kandidat iblis yang sempurna untukku. Dengan kesadaran ilahinya, Wang Ling bisa merasakan bahwa selain satu orang berada di perbatasan negara Zhao, mereka semua bergerak ke kota keluarga Teng. Terlebih lagi ada beberapa kandidat yang lebih cocok dari Tenju untuk dijadikan iblis. Jadi Wang Lis segera terbang untuk memburunya di tempat lain. Tang Ba dengan kekuatan tahap menengah jiwa yang baru lahir terbang dengan santainya padahal malaikat pencabut nyawa sedang mengarah pada dirinya. Terima kasih sudah berkunjung, kita lanjut episode sebelumnya. Nyah.